Aku tak pernah mengerti dengan pikiran para pria, termasuk Jeffy, suamiku. Baru 5 tahun kami menikah dan memiliki anak usia 2 tahun. Tetapi ia sudah tidak tertarik lagi padaku. Ucapan janji ingin sehidup semati sepertinya hanya menjadi angin lalu baginya. Bagaimana bisa menepati kalau baru 5 tahun saja sikapnya sudah dingin padaku. Sejak awal kami sudah sepakat untuk membagi tugas. Jeff bekerja, sedangkan aku mengurus anak dan rumah. Kami sama-sama lelah. Tak ada pekerjaan yang tidak melelahkan di dunia ini. Tidak ada. Tapi sikapnya padaku seolah dialah yang paling sengsara, dan aku tidak mengerjakan apapun di rumah. Berkali-kali aku memutar otak untuk membuatnya kembali bergairah denganku. Tetapi semua itu berakhir dengan kekesalan, karena dia semakin menjauhiku. Aku tidak mengerti apa yang salah. Tubuhku memang sedikit berbeda, tapi bukan berarti aku tak berusaha untuk memperbaikinya selama ini. Mengurus seluruh rumah dan keperluan anak, belum lagi pekerjaan tambahan yang kuambil di perusahaan lamaku, membuat aku terkadang sangat kelelahan. Semua itu belum termasuk olahraga yang harus kulakukan setiap hari agar tubuhku seperti semula dan Jeff kembali tertarik padaku. Hampir 6 bulan ia sudah tak lagi padaku. Bahkan rutinitas kami pun harus mundur selama itu. Entah dari mana datangnya kecurigaan itu, tapi aku meyakini kalau Jeff memiliki wanita lain di luar sana. Kecurigaanku dibuktikan dengan pakaian wanita yang ada di dalam tas kerjanya. Aku sangat terkejut saat memeriksa semua barang Jeff, mencari bukti kalau dirinya tidak setia. Apa yang kutemukan justru membuat dahiku berkerut, karena tidak hanya pakaian wanita saja, tetapi lengkap dengan sepatu hak tinggi dan rambut palsu. Apa yang dia lakukan selama ini? Pikirku. Aku langsung mengembalikan semua itu ke dalam tas kerja Jeff dan bertingkah seolah tidak tahu apapun. Diam-diam aku mengirim pesan pada Olivia, tetanggaku, meminta bantuannya untuk menjaga anak kami sebentar. Kuputuskan untuk mengikuti kemanapun Jeff pergi. Keesokan harinya, di saat Jeff belum bangun, aku menyiapkan semua kebutuhan Rose di dalam satu tas untuk kuberikan pada Olivia. Setelah mendandani Rose, aku menyiapkan sarapan untuk Jeff. Tak lama ia pun bangun, lalu menghabiskan makanannya dan bersiap-siap untuk pergi. Aku yang sudah siap mengikutinya hari itu pun segera mulai mengantar Rose ke rumah Olivia saat Jeff di kamar mandi. Biasanya ketika Jeff akan pergi, aku sudah kembali untuk menidurkan Rose di kamarnya. Ia tidak pernah bertanya lagi sejak itu, dan tidak akan curiga jika ia hanya melihatku di dapur. Dari dalam rumah, ku dengar deru mobil Jeff yang mulai menjauh, dan aku bergegas mengambil kunci mobil dan mengikutinya. Aku sengaja memilih untuk sedikit lebih jauh dari Jeff, agar ia tidak sadar kalau ia sedang diikuti olehku. Aku melihat Jeff memasuki pom bensin dan keluar sambil membawa tas kerjanya yang berisi pakaian wanita. Tak lama ia keluar dengan kostum wanitanya, lalu kembali mengendarai mobilnya ke sebuah rumah besar di pinggir kota. Harus kuakui, suasana rumah itu sangat asri. Jarang sekali aku melihat rumah, dan hanya ada lahan kosong besar menghiasi sepanjang jalan itu.
Aku melihat Jeff masuk ke dalam rumah itu, dan penjaga di sana terlihat sangat akrab dengannya. Ini bukan pertama kalinya ia datang ke sini, pikirku. Kuputuskan untuk menunggu di dalam mobil, bersembunyi di antara pepohonan, agar Jeff tidak melihatku. Semua yang kulihat tersimpan dalam rekaman kamera yang kubawa. Aku melakukan ini untuk dijadikan bukti saat Jeff berdalih jika kutanyakan padanya. Beberapa saat aku melihat Jeff keluar bersama pria tua dengan kursi rodanya. Dengan kostum wanita, Jeff mengajak pria tua itu berbicara dan memberinya makan. Hari itu, aku tidak melihat Jeff pergi ke kantor seperti seharusnya. Jadi aku menghubungi perusahaan tempatnya bekerja dan terkejut karena selama ini Jeff telah dipecat dari sana. Jeff terbukti mencuri sejumlah uang dari perusahaan, dan beruntung ia mengembalikan uang itu tepat sebelum mereka memenjarakannya. Sejak hari itu, aku selalu mengawasi Jeff dan baru tersadar kalau suamiku seringkali menghilang saat di tengah malam. Kecurigaan pada Jeff semakin besar, dan rasa penasaran yang tinggi membuatku nekat datang ke rumah besar itu. Aku datang dan dipersilakan masuk oleh penjaga di sana. Sangat aneh, karena kupikir penjagaannya akan sangat ketat. Aku turun dari mobil dan menekan bel yang berada di pintu depan. Tak lama, seorang wanita hamil membukakan pintu untukku. Siapa ya? Maaf, suamiku sedang berada di ICU saat ini. Sapanya ramah. Keramahannya ternyata membuka satu kesalahan besar. Belum sempat ku jawab sapaan itu, aku melihat Jeff berjalan sambil memegang minumannya. Aku tidak mencari suamimu, tapi dia, jawabku, sambil menunjuk ke arah Jeff. Aku langsung menghampiri Jeff dan menepis tangannya yang sedang memegang cangkir. Ia sangat terkejut melihatku, sampai tidak bisa berkata-kata. Di sana aku memaki Jeff dan menunjukkan semua bukti yang kudapatkan. Jeff berlutut, memohon padaku untuk tidak melaporkannya ke polisi, karena ia sudah memasuki properti orang lain tanpa izin. Akan kupertimbangkan untuk tidak melaporkanmu ke polisi, tetapi sebagai gantinya, kamu harus menceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, ucapku. Jeff menjelaskan kalau wanita hamil itu adalah Jemimah. Ia sengaja menikahi Rick, pria tua kaya itu, demi harta. Jemimah tak ingin bersama Rick, dan saat itulah dia bertemu dengan Jeff. Mereka pun jatuh cinta. Lalu ia hamil anak suamiku. Jemimah tidak mungkin menunjukkan dirinya yang sedang hamil, karena ia tidak akan mendapatkan warisan dari Rick. Jadi aku menyamar untuk menggantikannya, sementara Jemimah bersembunyi di lantai atas. Jelas Jeff. Aku merekam semua penjelasan singkat Jeff dan pergi begitu saja. Saat ia sudah selesai bicara, maaf Jeff, tapi sepertinya rencana kalian harus berantakan karena aku, ucapku sebelum memasuki mobil. Kamu sudah berjanji untuk tidak melaporkanku, Rachel, teriaknya yang mulai samar. Karena tertahan kaca mobil, aku mengemudikan mobilku ke rumah sakit terdekat, karena Rick pasti dirawat di sana. Sesampainya di sana, aku melihat Rick sudah sadar dan sedang makan siang bersama seorang suster. Halo, sapaku. Rick yang sudah membuka mulut pun terhenti sambil menatapku bingung. Halo, sapanya kembali.
Maaf, bisa kita lanjutkan nanti? Tanya Rick pada suster. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Setelah ini kamu harus minum obat, jawabnya. Rick hanya menganggukkan kepala, dan suster itu tersenyum padaku saat ia akan keluar dari ruangan. Kamu siapa? Ada apa? Tanyanya. Halo, aku Rachel, jawabku. Seketika aku gugup untuk memberitahukan hal mengejutkan ini padanya. Aku teringat dengan kondisi terakhir yang membuat dia harus masuk ke ICU. Biar bagaimanapun, dia harus tahu tentang kebohongan ini, pikirku. Aku jelaskan pada Rick alasanku datang dan menunjukkan beberapa video serta rekaman yang sudah aku dapatkan. Dahi Rick mulai berkerut dan berulang kali ia hanya menatapku dengan bingung. Setelah menelah semuanya, Rick mengambil ponsel dan menghubungi Steve yang kutebak sebagai penjaga rumahnya. Steve, kemasi semua barang Jemimah dan usir dia bersama pria yang bersamanya saat ini. Aku tidak akan memberikan warisanku padanya, ucap Rick. Dan tak lama, sambungan telepon itu pun terputus, bahkan sebelum Steve bisa menjawabnya. Sekarang giliranku, sahutku pada Rick. Lalu aku menghubungi pengacaraku untuk mengajukan perceraian. Sejak saat itu, aku selalu datang ke rumah sakit dan merawat Rick. Aku bahkan mengenalkan Rick pada Rose. Ia terlihat sangat senang sekali. Aku dan Rick banyak bertukar cerita. Tetapi sayangnya, 2 bulan kemudian ia tidur dengan tenang untuk selamanya. Kematian Rick membawa kesedihan tersendiri untukku, karena dia begitu lucu saat menceritakan masa mudanya. Di tengah kesedihan, aku didatangi oleh seseorang pria yang membawa banyak berkas. Rachel Dominic? Tanyanya. Iya, jawabku. Tolong baca berkas ini dan ditandatangani, sambungnya. Aku mengambil dan membaca dengan jelas. Ternyata itu adalah surat wasiat dari Rick yang memberikan semua hartanya padaku dan Rose. Aku menatap pria itu dengan tatapan haru. Benarkah ini? Tanyaku. Dia mengangguk sebagai jawaban. Di saat yang bersamaan, Rose datang dan aku menggendongnya sambil menangis. Terima kasih, Rick, bisikku. Aku menandatangani surat itu, dan semua pergantian nama kepemilikan harta Rick akan diurus oleh pria itu. Sekian.